Untung ada Al-Bukhari di belakangnya, ketolong. Coba kalau nggak ada Al-Bukharinya, aduh udah kekin botol terus itu. Maksudnya tukang bakso. Tukang bakso kan kerjaannya nyekekin botol, botol kecap, botol cuka. Ya Allah ya Karim. Jeffrey Al-Bukhari, perpaduan antara Eropa dengan Timur Tengah. Memang kalau buat muji diri sendiri paling gampang hadirin. Mau muji diri kita pinter, mau muji diri kita cakep, mau muji diri kita segala-galanya, itu paling gampang. Tapi buat muji orang lain, kadang-kadang ini lidah, bibir kaku, beratnya minta ampun. Jadi jangan ditiru yang tadi, nggak benar ya, jangan ditiru. Allahu Akbar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang ingin disampaikan adalah apa? Tentang perempuan. Di zaman jahiliyah dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, menyampaikan tentang Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu kemudian Rasulullah datang untuk memuliakan yang namanya perempuan. Di zaman jahiliyah yang namanya perempuan tidak punya harga sama sekali, cuma menjadi pemuas nafsu belaka. Oke? Oke nggak? Oke coy. Ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya perempuan cuma jadi pemuas nafsu. Begitu lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kayak apa coba itu zaman? Bayi baru lahir dikubur hidup-hidup. Kalaupun seandainya bayi itu besar, maka dia akan dikucilkan. Lihat, seorang bapak punya istri, bapaknya mati, istrinya bisa jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi ibunya boleh diapa-apain. Itu zaman dulu. Nah datang Rasulullah sampaikan bahwa yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ada berapa? Hah? Ada berapa alam Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan? Saya kasih jawaban, nanti tolong dijelasin. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak salah menciptakan ada 5 alam. 5, ayo. Siapa yang mau jawab sini? Saya mau kasih hadiah, cepetan. Hadiahnya pergi haji jika mampu. Mana hadiahnya? Oh ini hadiahnya. Hah? Tadi juga udah dijawab 5. Saya punya buku 3. Yang pertama Senandung Cinta, kata-kata. Yang kedua, sama Senandung Cinta. Ini Sekuntum Mawar untuk Remaja. Ayo cepetan. Yang muda-muda kamu maju. Mereka kamu udah dikasih jawaban 5. Tolong dijelasin 5-nya apa. Sini cepetan. Cepetan. Ayo. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ini dakwah tenmen. Ustadz mah jangan, udah pasti tahu. Ustadz mah udah pasti tahu, jangan. Mana mic-nya? Halo, tes. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Atis Trisnayanti, Ustaz. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Grogi. Grogi? Iya. Emang kamu diapain? Gak diapa-apain. Sudah nikah belum? Belum. Tuh. Yang masih bujangan, ini belum nikah nih. Wah itu kelihatan istrinya udah 2 tuh. Ada 5 alam Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tolong disebutkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya maafin, tenang. Saya maafin. Saya orangnya pemaaf kok. Walaupun jawabannya salah, karena seingat saya, tapi
Kayaknya saya juga tidak yakin karena Kamu kelamaan ngejawabnya. takut. Ayo langsung aja. Yang pertama apa? Alam sebelum manusia diciptakan. Iya, alam apa itu namanya? Alam. Kamu jangan gemeteran begini. Yang kedua dulu alam kandungan. Ah? Kedua dulu alam kandungan. Yang kedua alam rahim. Oke. Yang ketiga Dunia. alam dunia. Alam barzah. Alam barzah. Alam akhirat. Oke, baik. Betul? Yang pertamanya berarti alam manusia terdiri dari jasad dan Roh. itu dia. Baik, terima kasih. Ah? Oh iya, lupa. Tuh, makanya jangan suka janji. Jangan suka mengumbar janji. Kalau orang terlalu sering ngumbar janji begitu, lupa. Nanti lupa dituntut orang, bingung lagi. Ayo sana. Ayo lupa. Jadi hadiahnya enggak jadi, Pak? Ya. Terima Makasih ya. Alhamdulillah. Titi DJ Dedi Dores. Tahu Titi DJ Dedi Dores? Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Arafik, penyanyi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 5 alam. Yang pertama alam ruh. Ketika semua manusia berada di alam ruh. Azan ya? Kalau gitu kita kembali setelah azan yang berikut ini ya. Azannya sudah selesai, kita teruskan. Enggak lama lagi, paling 4 jam lagi. Baik hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, iya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Alam rahim itu punya pintu. Namanya apa? Hah? Mungkin Pak Bupati tahu kayaknya nih. Pak Bupati, alam rahim punya pintu. Namanya apa? Mungkin ada yang tahu enggak? Hah? Ibu punya pintu, namanya apa? Kok cengar-cengir? Pintu surga, kayak udah tahu aja pintu surga. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap nama dalam Al-Quran itu luar biasa. Didengar nggak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Quran. Surat Asy-Syams. Terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wama bana wal ardi wama taha wa nafsin wama sawwa fahal hamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقبا.
Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya ikoha. Memang kalau orang yang baru tahu begitu. Alam rahim punya pintu, pintunya namanya, dengerin dulu, melulu dari tadi. Alam rahim punya pintu namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan main masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang, subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab qabul. Pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik sehari berapa kali juga silahkan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang badui, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayangin. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat, tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini, gitu kan? Lembut dakwahnya, dianggap orang hitam ini nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Nggak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh. Tidak, mereka tetap adalah bagian saudara-saudara kita yang punya hak untuk hidup menjadi warga Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi yang berbeda itu bukan musuh, bukan ancaman. Iya? Iya? Begitu saya punya cerita. Di daerah Bogor ada yang namanya Parung. Nih Pak Danrem, Pak Koramil masih tahu nih. Pak Danrem sama Pak Dandim masih tahu nih. Parung Pak, Parung. Parung itu sekarang Pak, kalau malam-malam banyak perempuan-perempuan. Pak Dandim udah gini-gini aja. Tahu. Waktu itu saya selesai ceramah sore Pak, mau ke Bandung. Bekasi itu nggak mungkin, jauh. Akhirnya harus lewat puncak. Nah lewat puncak itu lewatin Parung. Begitu lewat Parung, ibu, banyak perempuan. Tuh. Kalau di sini namanya apa? Hah? Wadon. Namanya? Lohan. Itu mah ikan. Lohan. Oh, lohan. Mau dong? Hah? LH. Ya Allah, nih anak kecil tahu dari mana? Astagfirullahaladzim. Ini zaman saking terlalu majunya begini nih akhirnya.